بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di salah satu majelis terbaik, majelis untuk mempelajari kalamullah, firman-firman Allah Azza wa Jal, yang di dalamnya terdapat petunjuk hidayah bagi seorang yang mencarinya. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah melimpahkan keberkahannya kepada majelis kita pada pagi hari ini dan menjadikan sebab duduknya kita semuanya menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita semuanya. Amin. Salam dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang setia mengikuti tuntunan beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan memulai dari pelajaran tafsir, kajian tafsir yang kita ambil dari kitab Taisiril Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir bin Sa'di, yang dikenal dengan Tafsir As-Sa'di, Namun pada pertemuan pagi hari ini yang asalnya kita akan membahas juz 30, yaitu juz yang dimulai dari surat An-Naba, surat Amma, dan berakhir pada surat An-Nas. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebagai pembukaan dari tafsir surat Al-Fatihah. Tafsir surat Al-Fatihah. Baik. Surat Al-Fatihah adalah surat pertama di dalam urutan mushaf Al-Quran. Disebut dengan Al-Fatihah karena dia adalah pembuka, ya. Al-Fatihah itu artinya adalah pembuka. Surat Al-Fatihah ini surat Makkiyah yang terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Fatihah adalah satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang Allah wajibkan untuk dibaca. Jadi kalau kita ditanya apa hukum membaca Al-Quran, maka hukum membaca Al-Quran secara umum sunnah. Hanya saja ada satu surat yang wajib, ya, yang wajib, yaitu surat Al-Fatihah, wajib untuk dibaca setiap sholat. Maka tentunya wajib untuk dihafalkan juga. Makanya Nabi SAW mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seorang yang dia tidak membaca Al-Fatihah pada salatnya tersebut. Jadi menunjukkan kepada kita sebuah pelajaran yang besar, bahwasanya karena keagungan surat Al-Fatihah ini sampai-sampai Allah Azza wa Jal wajibkan bacaannya di setiap salat, bahkan di setiap rakaat, ya. Allah wajibkan pada setiap rakaat. Ini menunjukkan bahwasanya ada pesan tersirat
bahwasanya hendaknya kita mengetahui betapa besarnya kedudukan Al-Fatihah, sampai-sampai Allah wajibkan surat tersebut untuk dibaca dan diulang-ulang dalam sehari semalam belasan kali di dalam salat kita. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat yang mulia radhiyallahu anhu Abu Sa'id Al-Mu'alla, ya, Abu Sa'id Al-Mu'alla radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abu Sa'id Al-Mu'alla, ala u'allimukum a'zama suratin fil Qur'an, maukah engkau aku ajarkan surat teragung di dalam Al-Quran qabla an akhruja minal masjid, sebelum aku keluar dari masjid. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam itu menjanjikan kepada Abu Sa'id Al-Mu'alla radhiyallahu an untuk mengajari, memberitahukan sebuah surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum dia keluar masjid. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam akan keluar masjid, maka Abu Sa'id Al-Mu'alla menagih. Qulta annaka satu'allimani a'zama suratin minal Qur'ani qabla an takhruj. Ya Rasulullah, tadi engkau katakan kepadaku bahwasanya engkau akan ajarkan kepadaku surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Surat teragung di dalam Al-Quran adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, surat Al-Fatihah, yang dia adalah as-sab'ul mathani, 7 yang terulang-ulang, wal Qur'anul azim, dan bacaan Al-Quran yang agung, alladzi utitu, yang aku diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini Nabi SAW mengabarkan bahwasanya surat teragung di dalam Al-Quran adalah apa? Al-Fatihah. Adapun ayat teragung itu apa? Ayatul Kursi. Jadi kalau satu ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat kursi, yang banyak disyariatkan untuk dibaca. Karena biasanya seperti itu, perkara yang agung itu hendaknya diulang-ulang, banyak diulang-ulang. Sebagaimana ayat kursi itu ayat teragung di dalam Al-Quran, itu kan dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak diulang setiap selesai sholat, ya. Kata Nabi SAW, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Siapa yang senantiasa membaca ayat kursi setiap selesai dari salat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga kecuali kematian. Maksudnya orang yang rutin membaca ayat kursi setiap kali selesai salat wajib itu seharusnya langsung bisa masuk ke dalam surga, kecuali tapi tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali sudah mati dulu, Pak. Kalau belum mati nggak bisa masuk surga, harus mati dulu baru bisa masuk surga. Dibaca sebelum tidur dan di pagi dan sore, ya, dan di waktu-waktu yang lain. Seperti itu juga Al-Fatihah, sebagaimana dia surat yang paling agung, maka diulang-ulang dalam sehari semalam. Ya, dalam sholat kita diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Dalam sholat wajib saja 17 kali. Dalam sholat sunnah ditambah lagi, ya, sehingga dalam sehari semalam kita membaca surat teragung di dalam Al-Quran ini belasan kali, atau bahkan bisa kita katakan puluhan kali. Maka hal yang menjadi sebuah aib, perkara yang buruk, yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim, sudah tahu dia akan baca
belasan puluhan kali dalam sehari semalam tetap saja tidak paham apa itu Al-Fatihah. Mungkin kita tahu artinya, tapi belum paham maknanya. Ya, maka inilah pentingnya kita mempelajari dari kandungan makna surat Al-Fatihah, agar apa yang kita baca di dalam sholat kita renungi, bukan hanya huruf-hurufnya, hukum-hukum tajwidnya yang kita perbaiki, tapi lebih penting dari itu adalah apa? Memahami dari kandungan yang kita baca dari surat Al-Fatihah. Makanya kata para ulama dalam menafsirkan hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Itu mencakup dua makna. Mempelajari dan mengajarkan lafadznya, atau yang dikenal dengan apa ini? Ilmu tajwid atau tahsin. Itu kan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran dari segi lafadz. Bagaimana pelafatan yang benar? Ha, bagaimana? Dha, ra, dan seterusnya. Dan lebih penting dari itu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, lebih penting dari itu adalah mempelajari maknanya. Ya, mempelajari dari makna dari lafadz-lafadz tersebut. Dan itu termasuk pada apa? Bagian sebaik-baik manusia. Sebaik-baik kaum mukminin adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Termasuk kita di sini berarti majelisnya kita, majelis mempelajari kalamullah, ayat-ayat Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran adalah majelis terbaik. Ya. Konsekuensinya apa kalau majelis terbaik? Pahalanya paling besar. Karena asyraful ulum bisyarafi ma'lumi. Ilmu yang paling mulia adalah tergantung apa yang dipelajarinya. Dan yang kita pelajari adalah apa? Kalamullah itu, ucapan yang paling tinggi, sehingga dia adalah ilmu yang paling mulia. Sehingga pantas para ulama menjadikan inti ilmu itu pada Al-Quran, hadis, fikih. Ya, inti ilmu artinya itulah ilmu yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Ya, kata Imam Syafi'i, kullul ulumi siwal Qur'ani mushkilatun illa al-hadits wal fiqh fi ad-din. Al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka min wasawis syayatin. Ilmu itu hanya tiga kata Imam Syafi'i, Al-Quran, hadis, fiqh. Selain ilmu adalah yang diucapkan di dalamnya oleh perawi, haddatsana fulan, dia telah menceritakan kepada kami fulan. Adapun selain itu maka dia adalah, kata Imam Syafi'i, bisikan-bisikan syaitan. Artinya inti dari ilmu adalah apa? Al-Quran, hadis, dan al-fiqh fiddin, fikih dalam agama. Maka kita duduk di Ahad pagi ini, Ahad pagi pekan pertama dan kedua, adalah untuk mempelajari ilmu yang paling mulia dan inti dari ilmu agama. Itu mempelajari Al-Quran, kalamullah Azza wa Jalla. Baik, dari dua sisi keagungan Al-Quran, ya. Jadi sisi pertama, kenapa keagungan Al-Fatihah? Kenapa Al-Fatihah menjadi paling agung? Yang pertama, karena Allah wajibkan di dalam setiap salat. Yang kedua, karena Nabi SAW menamakan Al-Fatihah ini sebagai apa? Al-Quranul Azim, sebagai Al-Quran bacaan yang paling agung. Baik, yang ketiga, sisi ketiga keagungan Al-Fatihah, bahwasanya Al-Fatihah adalah bagian terpenting di dalam salat. Bagian terpenting di dalam salat. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah yang dikenal dengan hadis qudsi atau hadis ilahi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain.
Aku bagi salat itu menjadi dua bagian antara aku dengan hambaku. Aku bagi salat, kata Allah, menjadi dua bagian antara aku dengan hambaku. Wa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani abdi. Jika hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim qala athna alayya abdi. Jika hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, maka Allah menjawab, hambaku kembali memujiku. Wa idza qala maliki yaumiddin, jika hamba mengucapkan maliki yaumiddin, Allah mengatakan majjadani abdi, hambaku kembali memujiku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka Allah katakan, ini adalah antara aku dengan antara hambaku. Jadi setengah-setengah. Iyyaka na'budu itu untuk Allah, iyyaka nasta'in kita meminta pertolongan untuk diri kita. Wali abdi mas'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Lalu setelah itu baru kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Allah menjawab, hadza li 'abdi wa li 'abdi mas'al. Ini bagian untuk hambaku, maka hambaku berhak untuk mendapatkan apa yang dia minta. Jadi di awal hadis itu tadi apa? Kata Allah, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi salat menjadi dua bagian antara aku dengan hambaku. Padahal yang dimaksud bukan salat sujud, ruku dan seterusnya. Ternyata yang dimaksud salat di sini adalah apa? Al-Fatihah. Ini kata para ulama menunjukkan bagian teragung di dalam salat itu adalah apa? Al-Fatihah. Sampai-sampai Allah namakan Al-Fatihah sebagai salat. Salat semuanya itu Al-Fatihah gitu. Sebagaimana Nabi mengatakan al-hajju arafah. Haji itu arafah. Maksudnya apa? Intinya haji itu arafah. Siapa yang dapat arafah sah hajinya. Siapa yang tidak dapat arafah, ya, misalnya dia datang pada hari ke 9 tapi ba'da maghrib, berarti hari ke-10 gitu, maka tidak sah hajinya, sudah kelewatan, sudah terlewat dari arafah, wukuf arafah. Jadi inti dari sholat itu ternyata apa? Al-Fatihah. Namun sayangnya banyak dari kaum muslimin yang ketika membaca Al-Fatihah itu lalai. Ya, dia baca gitu saja, tanpa merenungi, tanpa memahami dan mentadaburi dari apa yang dia baca dari surat Al-Fatihah. Padahal jamaah rahimani wa rahimakumullah, seorang itu tidak mendapatkan pahala dari sholatnya kecuali apa yang dia pahami saja. Jadi dia ketika baca paham apa yang, ketika dia mengucapkan doa dia paham, dia sedang berdoa gitu. Ya, betapa banyak kita tadi salat sunnah, salat wajib, ketika kita membaca atau mendengar ayat ihdinas siratal mustaqim, berapa dari kita yang sadar kalau kita sedang berdoa? Sedikit. Kebanyakannya lost gitu. Kadang bahkan lupa suratnya apa tadi, rakaat pertama apa tadi suratnya, lupa. Saking apa itu, asyiknya mungkin ya, asyik dengan dunia maksudnya. Sampai lupa apa tadi rakaat pertama, baca apa tadi. Sampai tasyahud pertama kadang lupa, sudah tasyahud pertama atau belum. Ya. Karena setan itu sangat semangat untuk mengganggu sholat kita. Kalau seorang tidak berhasil untuk diganggu tidak sholat, artinya dia berhasil untuk sholat, setan kalah sholat, maka setan gak mau berhenti untuk mengganggu sampai dia tidak mendapatkan pahala dari sholatnya. Kata Ibnu Abbas, malaka min sholatika illa ma'aqalta,
Engkau itu tidak dapat pahala bagian dari sholatmu kecuali apa yang kamu sadar, apa yang engkau akali, ya. Artinya engkau sadar sedang baca Al-Fatihah, sedang baca doa istiftah, sedang baca Subhana Rabbiyal Azim, sedang baca Subhana Rabbiyal A'la. Kita sadar gitu. Ketika membacanya sadar, itu baru dapat pahala, Pak. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, Innar rajula yusalli wa ma kutiba min salatiha illa ushruha au tus'uha au thumunuha au subu'uha au sudusuha au khumusuha. Jadi seorang selesai dari sholatnya tidaklah ditulis pahala dari sholatnya kecuali 1/10-nya saja, atau 1/9, atau 1/8, atau 1/7, atau 1/6, paling besar atau setengah. Itu tergantung apa? Khusyuk dan penghayatan kita di dalam sholat. Makanya di antara sebab agar kita bisa khusyuk, ya, kita bisa khusyuk di dalam sholat, kita bisa menghayati apa yang kita baca, terutama Al-Fatihah, adalah mempelajari tafsirnya, mempelajari Al-Quran. Makanya itu sebenarnya kewajiban bagi setiap masjid untuk mengadakan pelajaran tafsir, karena itu yang dibaca setiap hari kok oleh setiap muslim, itu yang dibaca setiap hari Al-Quran, ya. Yang dibutuhkan kan pasti sering diulang-ulang gitu. Yang paling agung itu sering diulang-ulang, dan yang dibutuhkan itu pasti perlu untuk dikaji terus-menerus. Baik, ini 3 sisi ya. Jadi 3 sisi dari keagungan Al-Quran. Tadi yang pertama apa? Nah, ini pada subuh kan agak masih kebawa ngantuk-ngantuknya. 1, Allah wajibkan satu-satunya surat yang Allah wajibkan untuk dibaca dan dihafal. 2, apa? Surat paling agung. Yang ketiga, Allah namakan salat itu, Al-Fatihah itu sebagai salat, menunjukkan bagian yang paling penting di dalam salat kita. Baik, sekarang kita masuk ke surat Al-Fatihah, tafsir surat Al-Fatihah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi dalam mushaf Al-Quran, ya mushaf Utsman yang kita pegang, Bismillahirrahmanirrahim itu masuk ayat pertama, ya, termasuk atau ditulis sebagai ayat pertama, dan itu yang ditetapkan oleh para sahabat, ya. Dan ini yang ditetapkan oleh para sahabat, sepakat para sahabat ijma' bahwasanya surat ayat pertama yang ditulis di dalam mushaf itu adalah ayat pertama dalam Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atau penyayang dulu baru pengasih? Pengasih dulu, gitu terjemahannya ya. Kalau dalam bahasa Arab soalnya agak mirip-mirip dia. Baik, kita bahas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh, abtadi'u bi kulli ismillahi ta'ala li'anna lafdh ismin mufradun mudhaf fay'ummu jami'al asma'il husna. Jadi bismillah itu secara maknanya artinya aku memulai dengan seluruh nama Allah yang indah. Jadi dengan menyebut nama Allah maksudnya adalah seluruh nama Allah. Ya, seluruh nama Allah. Karena kaidahnya di dalam bahasa Arab, kalau kalimat
tunggal itu disandarkan kepada ma'rifah, itu menjadikan umum semua nama Allah. Ya. Dan di sebagian buku-buku tafsir, huruf ba di sini artinya adalah untuk meminta pertolongan. Jadi ba lil isti'anah. Ba untuk meminta apa? Pertolongan. Oh, ini kalau kita paham satu huruf saja, Pak, kita bisa tadabbur insyaallah. Jadi kalau kita terjemahkan dengan meminta pertolongan. Aku meminta pertolongan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi artinya gitu, maknanya gitu. Aku meminta pertolongan, aku memulai disertai meminta pertolongan dengan nama Allah, tawassulnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik. Kenapa kita minta tolong? Biasanya kita minta tolong itu kapan, Pak? Apa Bapak-bapak nggak pernah minta tolong atau gimana nih? Kapan kita minta tolong? Kan sering nih pulang ke rumah minta dibuatkan apa? Kopi, ya, teh, sarapan. Kenapa kita minta tolong? Karena kita butuh. Nah, gitu. Loh, kenapa? Apa kita butuh untuk membaca? Kenapa kita minta tolong untuk membaca Al-Fatihah? Karena kita butuh kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak mampu untuk memahami, untuk mentadaburi surat Al-Fatihah kecuali dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Sekaligus menunjukkan kelemahan kita, Pak. Orang tidaklah minta tolong itu karena dirinya apa? Lemah, kan gitu. Jadi Masya Allah, jadi satu huruf ini ba itu membantu kita untuk bisa bertadabbur bahwasanya poin pertama, kita senantiasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla untuk melakukan segala apa? Segala ibadah. Sekaligus yang kedua, kita mengakui kelemahan diri kita. Ya, kita nggak bisa itu baca surat Al-Fatihah untuk dengan penuh tadabbur dengan hukum-hukum tajwid yang benar kecuali dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya setiap perkara yang dimulai dengan Bismillah itu Allah Azza wa Jalla turunkan keberkahan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan ba di sini untuk meminta keberkahan Allah. Untuk meminta apa? Keberkahan. Jadi saya meminta keberkahan dalam bacaan Al-Fatihah saya. Misalnya melakukan satu pekerjaan yang mulia. Contohnya orang yang akan mendatangi istrinya itu kan disunahkan untuk membaca doa Bismillah, sehingga Allah Azza wa Jalla berkahi itu anak yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepadanya. Sembelihan juga sama. Sembelihan itu kalau dibacakan Bismillah menjadi apa? Halal. Kalau tidak dibacakan Bismillah haram, meskipun caranya benar, cuma nggak pakai Bismillah itu haram untuk dimakan, termasuk kepada bangkai meskipun cara sembelihnya benar. Jadi huruf ba ini selain meminta pertolongan, ya, memulai dan meminta keberkahan dari apa yang akan kita bacakan. Jadi saya pernah ketemu orang diceritakan oleh guru saya di Solo. Ada orang itu dalam melakukan segala aktivitasnya itu pakai Bismillah dulu, Pak. Sampai mau pakai sandal itu Bismillah. Apa-apa pokoknya Bismillah. Pakai motor Bismillah, pakai gitu. Maka Ustadz saya ini takjub, kenapa kok kamu apa-apa Bismillah gitu. Dikit-dikit Bismillah, dikit-dikit Bismillah gitu. Ya, kata dia ya Bismillah itu tidaklah dibaca kecuali keberkahan, kan itu dalam hadis. Meskipun hadisnya secara riwayat lemah. Dan nyata orang itu dia pedagang, ya pengusaha. Itu usahanya Masya Allah omsetnya puluhan ratusan juta dalam sebulan. Kata dia, apa kalau ditanya rahasianya apa kok bisa puluhan juta? Bismillah rahasianya. Ya karena memang betul dia apa-apa itu apa? Bismillah. Mau apa? Bismillah. Mau apa? Bismillah. Ya, karena memang Bismillah itu kalau kita pahami bersama, di antara maknanya adalah meminta keberkahan dari
nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bismillah, dengan seluruh nama Allah. Artinya aku meminta pertolongan dengan seluruh nama Allah, aku meminta keberkahan ya dengan seluruh nama Allah Azza wa Jalla. Maka Allah akan berkahi itu dari setiap pekerjaan yang kita kerjakan. Ya, ini bismillah Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huwa thana'u 'ala Allah bi sifatil kamal wa bi af'alihi ad-da'irati bainal fadli wal 'adl. Falahul hamdul kamil bi jami'il wujuh. Alhamdulillah itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya apa? Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Karena al di situ, al itu artinya segala, semuanya. Namanya al istighraq. Jadi semua pujian itu milik Allah Azza wa Jalla. Seluruh pujian milik Allah Azza wa Jalla. Beliau sebutkan di sini di antara salah satu sebab kenapa Allah dipuji itu adalah dikarenakan kesempurnaan sifat dan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Jadi kesempurnaan zat Allah. Nah, ini bedanya antara hamdu dengan madhu. Hamada, madaha. Kalau hamada itu memuji sesuatu karena keindahan sesuatu tersebut dan karena hal tersebut memberi kebaikan kepada kita, karena dua hal. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla, kita puji Allah itu karena dua hal Pak. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang pertama, karena kesempurnaan yang ada pada zat Allah, kita puji Allah. Yang kedua, karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita puji Allah. Itu baru namanya memuji, hamida. Adapun madaha itu memuji juga, tapi hanya karena keindahan yang ada pada dia. Contohnya gini, kita lihat anak itu lucu, putih, gendut, ganteng gitu. Kita puji dia atau tidak? Puji, Masya Allah, anaknya lucu, ganteng. Kenapa kita memuji dia? Karena keindahan, kesempurnaan yang ada pada anak tersebut. Itu namanya madaha, memuji. Tapi kalau hamida, ini yang untuk Allah, itu enggak cukup keindahan yang ada pada dia saja, tapi harus apa? Memberi kebaikan juga kepada kita. Itu baru kita katakan alhamdu. Jadi bukan hanya apa? Keindahan yang ada pada zat tersebut, sampai dia memberikan kebaikan kepada kita. Misalnya ada seorang yang fisiknya bagus, Masya Allah, tampan atau cantik, dan dia dermawan, suka ngasih. Nah, maka ini cocok untuk kita katakan apa? Hamidtuhu alaih. Aku puji dia karena keindahan yang ada padanya dan kebaikan yang dia berikan kepada kita. Jadi itu nama itu arti dari alhamdu. Ini masjid ini juga apa namanya? Bahmudah. Itu dari hamud. Hamudah. Itu dari kata hamida juga. Hamida. Hamida itu harus dua. Kalau sesuatu disebut hamida itu harus dua. Indah fisiknya dan memberi kebaikan kepada orang lain. Gitu enggak Masjid Bahmudahnya? Insyaallah bentuk fisiknya indah, ngasih kebaikan kepada orang. Insyaallah pertemuan depan ada sarapannya, Pak. Ada kebaikan. Ada insyaallah. Jadi itu disebut dengan hamd. Hamd itu kalau indah fisiknya dan berbuat baik, suka berbuat baik. Dan itu kita ucapkan hanya untuk Allah Azza wa Jalla yang sempurna, ya, secara sempurna. Maka ini makna dari alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita memuji Allah atas kesempurnaan yang Allah miliki dan berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada
kita. Ya. Nah, ini ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang ketiga, Allah katakan Ar-Rahmanir Rahim. Jadi kalau bahasa Indonesia tadi apa? Maha pengasih lagi maha penyayang. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu asal katanya sama. Dari kata rahmah yang artinya kasih sayang. Kasih sayang. Makanya kan dipisah, pengasih penyayang. Padahal asal katanya satu, yaitu apa? Ar-Rahmah, kasih sayang. Hanya saja dari segi bahasa itu beda susunan. Jadi kalau Rahman itu fa'lan, kalau Rahim itu fa'il. Dalam kaidahnya, dalam kaidah shorof bahasa Arab itu, kalau fa'lan itu menunjukkan untuk dirinya. Jadi kalau kita katakan Ar-Rahman itu kasih sayang yang ada pada zat Allah, gitu. Adapun Rahim itu kasih sayang yang berhubungan dengan makhluknya. Bisa dipahami Pak ya? Jadi Ar-Rahman itu berhubungan kasih sayang yang berhubungan dengan apa? Zat dan sifat Allah Azza wa Jal. Adapun Ar-Rahim itu kasih sayang yang Allah berikan kepada makhluknya. Seluruh makhluknya mendapatkan kasih sayang. Banyak kata sebagian para ulama, Ar-Rahman dzur rahmatil wasi'ah. Ar-Rahim dzur rahmatil wasilah. Wasi'ah itu Allah, luas rahmatnya Allah, dan wasilah itu yang Allah sampaikan kepada hamba-hambanya. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim itu kita memuji Allah tadi sama. Kesempurnaan yang ada pada zat Allah, rahmat yang luas, dan rahmat yang Allah berikan kepada siapa? Makhluk. Artinya sama sebenarnya kasih sayang gitu. Kasih sayang yang ada pada zat Allah dan kasih sayang yang Allah berikan kepada makhluknya. Hanya saja kata penulis di sini, dzur rahmatil wasi'atil 'azimah allati wasi'at kulla syai' wa 'ammat kulla hayy wa katabaha lil muttaqina al muttabi'ina li anbiya'ihi wa rusulihi fa haula'i lahumur rahmatul mutlaqah wa man 'adahum falahu nasibun minha. Jadi kasih sayang Allah itu Allah berikan kepada seluruh makhluknya, yang kafir ataupun yang muslim, yang pendosa ataupun yang taat, semuanya diberikan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla, kasih sayang. Hanya bedanya kalau orang-orang beriman, bertakwa, itu rahmatnya itu rahmat yang mutlak, dunia akhirat, kasih sayang dunia akhirat. Adapun orang-orang yang kafir, pendosa, ya, yang banyak melakukan dosa-dosa besar, itu kasih sayangnya diberikan hanya di mana? Di dunia saja. Nah, ini bedanya kasih sayang yang Allah berikan di antara makhluk-makhluknya, antara yang beriman dengan yang kafir. Yuk kita lihat orang-orang kafir, Allah berikan harta dunia. Allah berikan harta dunia. Dan mereka gunakan harta dunia itu ya untuk kesenangan duniawi. Ada yang buang-buang duit, ya. Sekarang kan banyak itu di YouTube, di macam-macam. Orang-orang kaya yang gila dalam tanda petik, ya. Kok tiba-tiba ngasih uang tuh, ya gitu, kesenangan mereka kayak gitu untuk menghabiskan uangnya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kasih sayang, rahmat. Karena rahmat Allah itu mencakup seluruh makhluk. Cuma bedanya kasih sayang yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, bertakwa, taat itu mutlak. Kasih sayang dunia akhirat, tidak ada batasnya. Ya, adapun orang-orang kafir maka Allah berikan bagian dari kasih sayang, ya, hanya di dunia saja. Nah, ini Ar-Rahmanir Rahim masih pujian, ya, masih pada pujian. Ayat yang keempat, Allah katakan Maliki Yaumiddin. Apa artinya Maliki Yaumiddin?
penguasa atau yang menguasai hari pembalasan. Ya, kata penulis, al-maliku huwa man ittasafa bi sifatil mulki allati min athariha an ya'mur wa yanha wa yuthib wa yu'aqib wa yatasarrafu bima malikihi bi jami' anwa'i tasarrufat. Allah disebut dengan penguasa, dan di antara ciri penguasa itu mengatur dan membalas. Itu penguasa. Memerintahkan, melarang, itu penguasa. Di antara ciri penguasa itu apa? Merintah, melarang, memberi balasan. Itu ciri penguasa. Makanya bapak-bapak sekalian, kalau di rumah masih diatur sama istrinya, berarti yang penguasa siapa? Penguasa istrinya, Pak. Berarti bapak itu bawahan istrinya. Kalau bapak itu penguasa, ngatur dong. Ya, memerintahkan, melarang, mengatur. ATM saja dipegang istri, Pak. Waduh. Ya, passwordnya gak tahu, malah diganti sama istri, suaminya gak tahu. Wah, ini bukan penguasa rumah itu namanya. Ya, yang penguasa berarti siapa? Istrinya. Lebih galak mungkin dari suaminya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, karena Allah memang berkuasa. Di antara bentuk kekuasaan Allah, Allah membalas setiap orang yang beramal. Jadi din itu artinya pembalasan, bukan agama. Ya. Terkadang din itu artinya agama. Ya, terkadang din juga artinya apa? Pembalasan. Disebut dengan din karena ada dua hal. Ada hisab dan jaza. Jadi Maliki Yaumiddin, maka mencakup di dalamnya makna hisab, penghitungan, dan jaza dan balasan dari penghitungan amalan tersebut. Makanya kata para ulama, Maliki Yaumiddin itu harusnya menjadikan kita ingat pada akhirat dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut kepada Allah, karena di dalam makna Maliki Yaumiddin itu ada hisab amalan kita dan ada apa? Balasan dari setiap amalan kita. Jadi alhamdulillahirabbil alamin itu pujian kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, kita berharap agar diberikan rahmat oleh Allah. Ya. Maliki Yaumiddin itu apa? Menjadikan kita takut kepada Allah. Itu namanya ar-raja, al-khauf dan raja. Raja itu dengan kasih sayang Allah, kita berharap dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita dibawa kepada rasa takut, sehingga sholat kita itu menjadikan kita memang benar-benar apa? Berhenti dari perbuatan keji dan mungkar. Karena setiap sholat kita diingatkan, kamu itu akan dihisap amalannya, akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk dihisap amalannya, lalu dibalas atas amalanmu itu sendiri. Nah, ini maka menjadikan seorang itu apa? Akan berpikir 2 kali, 3 kali untuk mengerjakan kemaksiatan, karena dia selalu diingatkan Maliki Yaumiddin. Ya, makanya kata para ulama, sholat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu tidak semua sholat, tapi sholat yang dia hadir hatinya ketika sholat, dia khusyuk ketika sholat, dia pahami dari bacaan-bacaan sholat, sehingga dia bisa mengambil banyak pelajaran, keimanannya naik dengan sholat tersebut, sehingga dia meninggalkan dari berbagai dosa-dosa dan kemaksiatan. Wallahu alam. Ini sampai ayat ke-4. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada ayat yang ke-5, 6 dan 7. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, Al-Fatihah itu tadi memang betul artinya pembuka. Maksudnya pembuka Al-Quran, pembuka Al-Quran, bukan pembuka segala hal. Ya. Boleh saja seorang sebelum suatu kegiatan itu membaca ayat Al-Quran, boleh sebagai bentuk meminta keberkahan kepada Allah dari ayat Al-Quran. Tapi tidak harus dikhususkan dengan surat-surat tertentu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan berdoa dulu baru Al-Fatihah. Ini berarti bukan pembuka namanya.
Penutup. Ya. Sebagian orang yang membaca Al-Fatihah setelah doa itu untuk meminta keberkahan. Makanya kalau kita dengarkan setelah selesai doa dia baca bi barakatil Fatihah, fa-nya panjang. Bi barakatil Fatihah. Dengan keberkahan Al-Fatihah. Oke, dengan keberkahan Al-Fatihah. Ya, boleh saja, cuma tadi tidak perlu dikhususkan dengan surat tertentu karena semua ayat Al-Qur'an itu apa? Barokah. Semua ayat Al-Qur'an itu barokah. Ya, pada asalnya boleh, cuma jangan kita khususkan pada ayat dan surat tertentu saja. Karena memang semua keberkahan ada pada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Demikian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb di sini sifat bagi Allah ya. Jadi Allah itu sifatnya Rabbul Alamin. Rabb itu artinya yang menguasai, yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur alam semesta. Jadi kata para ulama Rabb itu dari kata tarbiyah. Tarbiyah itu artinya mengatur. Jadi Allah mengatur alam semesta. Semua yang selain Allah itu kan namanya alam semesta. Semuanya diatur oleh Allah Azza wa Jalla di bawah pengaturan Allah. Ini di antara sebab kita memuji Allah. Di antara sebab kita memuji Allah adalah karena Allah sudah mengatur kita semuanya. Baik yang kita sadari atau kita tidak sadari. Darah yang berjalan, jantung yang berdetak, paru-paru yang bergerak, itu kan aturan Allah kan? Diatur oleh Allah. Kita nggak sadar itu. Nah, itu di bawah pengaturan Allah semuanya. Namanya tarbiyah. Pengaturan Allah, semua makhluk itu ya, yang mukmin atau yang kafir semuanya di bawah pengaturan Allah. Sehingga karena pengaturan Allah ini kita memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang telah mengatur seluruh alam semesta. Nah, di antara maknanya seperti itu. Ini hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum. Ya. Ini dibagi menjadi dua keadaan. Kalau makmumnya dengar Al-Fatihah dari imam, dengar lengkap ya dari awal bismillah sampai waladdallin, maka cukup makmum mendengarkan saja. Ya, makmum cukup mendengarkan saja kalau dengar. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan Musa dengan Harun, Allah katakan qala qad ujibat da'watukuma. Allah telah mengijabahi doa kalian berdua. Padahal yang berdoa itu Musa. Harun cuma mengamini, amin, amin, amin. Tapi dianggap oleh Allah sebagai apa? Berdoa juga. Maka diambil kesimpulan, orang yang mengucapkan amin bersama imam, dia dengar dari awal lalu dia ucapkan amin, maka dihukumi sudah membaca Al-Fatihah dengan dalil ayat tadi. Adapun kalau dia tidak dengar Al-Fatihah, ya, seperti sholat zuhur, asar, rakaat ketiga maghrib, rakaat ketiga 4 isya, maka dia baca sendiri. Atau dia masbuk, dia datang ke masjid sholat subuh, tapi imamnya sudah baca suratan setelah Al-Fatihah, maka dia baca Al-Fatihah sendiri. Demikian. Jadi berhubungan dengan dia dengar atau tidak dan mengucapkan amin bersama imam atau tidak. Meskipun memang ada dalam mazhab Syafi'iyah itu wajib membaca apa? Al-Fatihah. Makmum itu wajib membaca Al-Fatihah dalam segala keadaan. Ya, sebagai bentuk kehati-hatian. Sebagai bentuk kehati-hatian. Tapi yang lebih mudah itu tadi yang kalau kita sudah dengar sudah cukup. Karena memang ada dalilnya juga dari Al-Qur'an. Demikian, Pak. Cukup, insyaallah. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi bulan depan. Bulan depan, pekan pertama dari Ahad, pekan pertama insyaallah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.